Sidang pra-peradilan Wardiaman Zebua dengan agenda putusan digelar Pengadilan Negeri Batam Rabu siang. Berdasarkan sejumlah pertimbangan, Hakim Tunggal Syahrial memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan tim kuasa hukum Wardiaman Zebua. Menurut Hakim Syahrial, alat bukti dan proses penangkapan, penggeledahan, dan penahanan serta penetapan tersangka Wardiaman sudah sesuai dengan KUHP. Sedangkan gugatan kuasa hukum Wardiaman dinilai tidak cukup bukti. Akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa termohon saat menggeledah rumah pemohon tidak dapat menunjukkan surat izin ketua pengadilan negeri Batam dan tidak pernah membuat berita acara penggeledahan sebagaimana ketentuan pasal 33 ayat 1 dan ayat 5 KUHP. Menimbang bahwa tentang permasalahan tersebut pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 huruf D KUHP maka penyidik dapat melakukan tindakan berupa penggeledahan dan penyitaan, dan berdasarkan pasal 33 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. Ayat 5 dalam waktu 2 hari setelah memasuki rumah atau menggeledah rumah harus dibuat berita acara dan turunan yang disampaikan kepada pemilik atau pemilik rumah yang bersangkutan. Ini membawa termohon membantah dari permohonan termohon bahwa termohon telah melakukan penggeledahan sesuai dengan apa yang disyaratkan dan sesuai dengan permintaan yang berlaku. Menimbang bahwa terhadap permasalahan di atas, pengadilan berpendapat bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti pemohon yang ditanda P15 berupa fotokopi buku tentang pembahasan permasalahan dan terdapat KUHP penyidikan dan putusan karena ini menyayara edisi 2 pada halaman 2 disebutkan bahwa 1. Harus ada surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 2. Petugas kepolisian membawa dan memperoleh surat tugas. 3. Setiap penggeledahan rumah tempat kediaman harus ada pendamping. 4. Membuat berita acara penggeledahan dan termohon mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh termohon telah mengajukan berupa bukti surat berupa surat perintah penggeledahan nomor SP titik geledah garis miring 5 garis miring 10 Romawi garis miring 2015 garis miring Reskrim tanggal 30 Oktober 2015 PD bukti T22 serta membuat berita acara penggeledahan bukti T23 dan telah memintakan persetujuan penggeledahan kepada Pengadilan Negeri Batam nomor B garis miring 5 titik A garis miring 11 Romawi garis miring 2015 garis miring Reskrim tanggal 2 November 2015 bukti T24 dan telah disetujui oleh Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan surat penetapan nomor 469 garis miring Pet garis miring 2015 garis miring Batam tanggal 10 November 2015 terima bukti T25. Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan termohon ternyata telah memenuhi sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang dan termohon tidak dapat membuktikan sebagaimana ada dalam permohonannya tentang penggeledahan, maka dengan demikian petitum kedua menyatakan termohon tidak sah melakukan penggeledahan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak. Sementara itu, kuasa hukum Wardiaman Zebua, Wardaniman Larosa dan utusan Sarumaha menganggap Hakim Syahrial telah salah menilai argumentasi laporan perkara atau LP sebagai satu alat bukti. Menurutnya, LP tidak bisa dijadikan patokan alat bukti yang sah. Hakim juga dinilai tidak mempertimbangkan sejumlah fakta di pengadilan. Proses dimulai ini menjadi aturan hukumnya. SPDP itu terbit tanggal 30, tetapi tetap konsisten di situ. Ditetapkan tersangka tanggal 30, ya, ditangkap tanggal 30. SPDP diterbitkan tanggal 30. Gitu kan, 30 Oktober. Sementara serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sebelum tanggal 30, gitu kan, kumpulkan transaksi, bukti, gitu kan, keterangan ahli, gitu kan, bukti surat. Itu kan sebenarnya kalau memang hakim jeli melihat itu, ya, dia harus mempertimbangkan bahwa itu tidak sah semuanya. Bagaimana proses dia mengumpulkan barang bukti? Kan pra-peradilan itu adalah bagaimana menilai secara formil sah atau tidaknya pengumpulan alat bukti yang dimiliki oleh termohon. Tapi kami melihat bahwa yang mulia Hakim Tunggal tadi tidak menilai secara komprehensif, hanya parsial saja. Jadi sehingga kalau menurut pandangan kami, ya ini sudah tidak fair menurut pandangan kami dan akan kami pertimbangkan upaya hukum peninjauan kembali, ya, peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Akan coba kami pertimbangkan dan juga kami akan coba pikirkan apakah perlu tidak kami melaporkan di Komisi Yudisial di Jakarta. Kami akan coba pertimbangkan, oke? Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang kami ungkapkan di persidangan pada tanggal 21. Apakah itu merupakan tindakan penyidik atau bukan? Itu tidak dipertimbangkan. Sehingga menganggap bahwa penyidik telah memiliki 2 alat bukti.
Artinya rangkaian proses dari awal, dari tanggal 21 sampai 30 itu tidak dipertimbangkan oleh hakim. Maka kami menganggap bahwa putusan itu tidak komprehensif. Kemudian yang kedua soal penyitaan dan penggeledahan, hakim tidak menguraikan apakah syarat yang mendesak sebagaimana yang maksud oleh penyidik itu terpenuhi atau tidak. Itu tidak dipertimbangkan. Hanya mempertimbangkan secara utuh saja tanpa menguraikan apa syarat-syarat yang maksud dengan mendesak itu. Jadi kita anggap bahwa putusan itu tidak komprehensif sehingga tidak memberikan keadilan bagi semua pihak. Kapolresta Barelang Kombes Asep Sarifudin mengaku penetapan Wardiaman sebagai tersangka tidak mengada-ngada. Semuanya bisa dibuktikan dengan sejumlah alat bukti dan keterangan saksi. Paham kita pedoman ini, ya kan? Kemudian penyelidikan itu bukan hal yang ujung-ujung. Penetapan tersangka itu tidak hal yang mencari-cari, tapi itu suatu proses yang sangat panjang, Bos. Saya tidak perlu ceritakan berapa saksi yang kita periksa, gitu loh. Makanya tolong pemberitaan jangan sampai memberikan opini-opini negatif, kan akhirnya masyarakat masyarakatnya terpikir, oh ternyata polisi salah nangkap lah. Ya, tapi ya itu nggak apa-apa, itu kan haknya pengacara, tapi tolong media jangan menggiring ke hal yang opini negatif. Kita semua udah lihat hasilnya bahwa Polresta Barelang dalam melakukan penyidikan, ya, dari mulai penetapan tersangka sampai penyitaan dan lain sebagainya, dianggap tidak ada masalah. Betul ya? Setelah dinyatakan memenangkan pra-peradilan ini oleh Hakim Tunggal Syahrial, Polresta Barelang akan menjadwalkan reka ulang pembunuhan Dian Milenia Afifa dalam pekan ini. Rekonstruksi akan difokuskan di lokasi penemuan korban yakni di Seladi. Nur Eka Devi Muhamzani, Kilas 7 menginformasikan.